Sekarang mungkin Robert keburu nanti kopinya habis. Ya, oke. Ya, tadi saya udah cermati semua pendapat luar biasa. Memang kalau bicara soal doctrine of God ya, ini kan termasuk doctrine of God. Ini kita butuh kalau di dalam kelas doctrine of God ini kita butuh beberapa kali pertemuan atau mungkin bisa satu semester. Benar ya, Prof. Adolf ya? Ya kan? Cuma saya ingin sampaikan secara singkat dari pandangan teologis. Jadi saya tidak mau membangun pendapat saya sendiri, tapi dari sisi teologisnya. Kalau kita mulai lihat dari pertanyaan yang pertama, siapakah Tuhan yang Anda kenal sesuai dengan Alkitab? Kita harus tahu dulu tentang yang namanya pewahyuan khusus dan juga pewahyuan umum. Ada pewahyuan umum, ada pewahyuan khusus. Dari situ baru kita bisa bisa ke depan tentang pengenalan akan Tuhan yang benar. Tadi memang istri saya kasih topik ini, dia tanya, bagaimana menurut kamu? Terus saya mengatakan begini, ini topik kayaknya untuk anak-anak sekolah minggu. Karena yang hadir di grup ini kebanyakan hamba-hamba Tuhan. Saya bilang kayaknya nggak cocok nih. Ini untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi terus saya berpikir dan saya katakan begini, lanjutkan. Karena apa? Sekalipun menurut saya ini basic, tapi ini sangat penting. Pengenalan akan Tuhan itu adalah fondasi daripada teologi kita. Kita tahu bahwa fondasi itu penting. Rumah semua dibangun di atas fondasi. Dan kalau fondasi keliru, maka bangunan itu sangat rawan untuk rubuh. Makanya kita mulai dari fondasi yang kokoh, yaitu pengenalan akan Tuhan. Betul, pertanyaan. Siapa sebenarnya Tuhan yang kita kenal itu? Makanya tadi saya senang saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Dias. Pak Dias mempergunakan kata saya mengenal. Saya mengenal, saya mengenal. Itu adalah kata yang tepat. Karena saya lihat banyak orang Kristen itu tidak mengenal, tapi hanya sekedar tahu. Ya kan, mereka hanya tahu Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Saya kembali lagi, pertama harus tahu ada yang namanya pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Sekarang saya bertanya, dari mana? Dari mana Henok, dari mana Nuh, dari mana Abraham, dari mana Yakub mereka mengenal Tuhan? Zaman itu belum ada hukum Taurat. Zaman itu belum ada kitab para nabi. Zaman itu belum ada Injil. Dari mana mereka bisa mengenal Tuhan? Karena pewahyuan khusus, di mana Tuhan itu memberikan pewahyuan secara khusus. Dengan kata lain, mereka mengalami encounter dengan pribadi Tuhan. Sehingga mereka tahu siapa itu Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dengan benar. Makanya iman mereka luar biasa. Mereka bisa mengakhiri dengan, saya pakai istilah Pak Dias, finishing well. Ya kan? Mereka finishing well. Kalau mereka nggak kenal Tuhan dengan benar, nggak mungkin mereka bisa finishing well. Yang tadi ada yang katakan, Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana mereka bisa percaya sampai mereka bisa mengalami yang namanya finishing well? Ya kan? Karena ini adalah sifat manusia. Kita ingin melihat sesuatu dengan jelas dengan mata jasmani kita, baru kita bilang itu eksis. Ya kan? Kalau apa yang tidak kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, kita anggap itu nggak eksis. Makanya ini yang menjadi dasar kepercayaan orang-orang ateis. Mereka tidak percaya kepada Allah karena mereka menganggap apa yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani itu tidak eksis. Sehingga betul mereka nggak bisa melihat Allah dengan mata jasmani karena Allah itu roh. Makanya mereka mengatakan bahwa Allah itu nggak eksis. Ya kan? Allah itu nggak ada. Nah, bagaimana dengan pahlawan-pahlawan iman yang tadi saya sebut? Mereka bisa mengenal Tuhan dengan luar biasa karena apa? Mereka memperoleh pewahyuan khusus, di mana mereka mengalami encounter secara khusus dengan pribadi Allah itu. Ya kan, seperti Musa, Tuhan itu datang
dan membawa dia mengalami encounter secara khusus. Nah, sekarang pertanyaan, itu mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Makanya kemarin berapa minggu yang lalu kan kita ada diskusi tentang bagaimana kalau orang-orang yang di luar daripada orang Israel pada zaman dulu, yang tidak punya hukum Taurat, yang tidak punya kitab para nabi, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Iya kan? Dan kita semua sepakat bahwa mereka juga bisa mengenal Tuhan karena Tuhan bisa reveal himself secara pewahyuan umum itu. Makanya tadi ada yang Pak Hans katakan, melalui kejadian-kejadian bencana itu kita bisa mengenal Tuhan. Ya. Itu namanya pewahyuan umum. Tuhan mereveal dirinya melalui alam semesta. Itu yang namanya pewahyuan umum. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman semua orang akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah dan memberikan pertanggungjawaban. Artinya apa? Mereka semua akan diadili. Sehingga tidak ada satu orang pun yang akan berdalih, oh Tuhan, waktu saya hidup saya nggak mengenal Engkau. Nggak mungkin. Karena sesuai dengan pewahyuan umum, Tuhan sudah reveal dirinya. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Makanya yang pernah saya katakan bahwa Reverend Billy Graham mengatakan, tidak ada orang ateis di dunia ini. Kalau secara hati nurani mereka tahu bahwa alam semesta ini ada yang mencipta. Persoalannya bukan mereka tidak percaya, tapi mereka tidak mau percaya. Ngerti ya? Pewahyuan umum. Tuhan itu reveal dirinya melalui alam semesta, melalui kejadian-kejadian yang tadi Pak Hans sudah sampaikan, kejadian alam, kejadian segala macam. Saya ingin cerita bahwa saya pernah nonton ada 3 orang yang naik ke Gunung Himalaya, gunung yang tertinggi. Tiba-tiba mereka mengalami bencana di sana. Kabut dan suhunya tiba-tiba drop. 2 temannya meninggal. Yang satu ini masih bertahan dan dia berkata, dan ini saya dengar kesaksian hidupnya, kalau benar-benar Engkau ada Tuhan, selamatkan saya bisa kembali kepada keluarga. Ternyata betul dia selamat. Cuma dia memang mengalami crossbite. Jari-jari kaki, jari tangan harus diamputasi. Tapi sesudah itu baru dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Melalui apa? Melalui kejadian-kejadian alam seperti itu. Jadi memang Tuhan ini reveal dirinya melalui pewahyuan umum. Iya kan? Itu pertama dulu. Nah, sekarang, sesudah ada hukum Taurat, sesudah ada kitab Nabi, disitulah Tuhan menyatakan dirinya secara umum melalui apa? Pewahyuan umum itu dari kitab Nabi dan kitab Taurat, ya kan? Jadi orang semua itu tahu Tuhan itu dari mana? Orang Israel khususnya dari kitab Taurat dan kitab Nabi, ya kan? Dari situ mereka tahu, oh Tuhan itu seperti ini. Tapi persoalannya, Tuhan yang mereka kenal itu Tuhan yang tidak kelihatan. Ini adalah kemanusiaan kita, nature manusia. Kita inginkan melihat sesuatu kan? Kita ingin bisa menyentuh sesuatu, iya kan? Tapi ini Tuhan yang mereka kenal di dalam hukum yang tidak mereka lihat. Makanya ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa naik berjumpa dengan Tuhan, mereka tunggu-tunggu, Musa nggak datang. Akhirnya mereka membuat anak lembu emas, menggantikan Musa, supaya memimpin mereka ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena memang mereka ingin, waktu ada Musa Musa mereka percaya sebagai tangan kanannya Tuhan. Tapi sekarang mereka tunggu-tunggu, Musa nggak ada, Musa udah mati, loh siapa yang memimpin kita? Maka mereka membuat anak lembu dari emas itu. Supaya apa? Tujuannya, supaya mereka bisa lihat, supaya mereka bisa sentuh, dan menjadikan anak lembu emas itu sebagai Allah yang akan pimpin mereka. Itu nature manusia. Oleh sebab itu, kenapa yang tadi kita diskusikan, yang tadi saya dengar Bapak-Bapak bicara, maka Yesus Kristus sebagai anak Allah ini mengalami inkarnasi di dalam perjanjian baru, yang tadi Pak Roy sudah katakan. Jadi, kitab suci ini diberikan Tuhan kepada kita ini tujuan supaya kita mengenal Allah itu dengan benar. Kita mengenal Allah dengan benar. Jadi sudah melalui apa?
kitab Taurat melalui kitab nabi-nabi. Tapi ada satu kekurangan di situ. Karena itu hanya berdasarkan tulisan-tulisan. Dan manusia yang tadi saya katakan memiliki nature yang ingin mengenal Tuhan itu melalui apa yang mereka lihat. Iya kan? Itu nature manusia lah. Iya kan? Sehingga Tuhan itu mengirim utus anaknya di dalam perjanjian baru ini. Menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Kita mengenal Allah melalui anaknya yang tadi siapa yang sudah sampaikan. Bahwa Yesus berkata kan, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa di surga. Karena Bapa dan aku itu sama. Disitulah Yesus mereveal siapa itu Bapa sebenarnya. Melalui apa? Melalui karakternya, melalui sifatnya, melalui perilaku pelayanannya hari lepas hari. Supaya kita tahu, oh Bapa di surga, orang Israel khususnya. Oh seperti ini loh, Allah Yahweh itu seperti ini, Elohim itu seperti ini loh. Iya kan? Seperti itu. Jadi berikutnya, kalau ditanya pengenalan kita kepada Tuhan itu seperti apa? Ya pertama, melalui kitab suci. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan melalui kitab suci kita mengenal Tuhan. Karena yang tadi saya katakan bahwa Allah berikan kitab suci itu supaya apa? Tujuan supaya kita mengenal Kristus. Yang kemarin kita sudah diskusi, kalau kita baca kitab Taurat, kitab para nabi, dan Injil apalagi, semua itu akan mengerucut pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dari situ kita bisa mengambil gambaran, kesimpulan bahwa memang kitab suci itu diberikan supaya kita mengenal siapa itu Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi, apa yang tadi Pak Elia mungkin sudah sampaikan atau siapa? Jadi yang pertama, kita mengenal Tuhan itu melalui kitab suci. Apakah itu melalui perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang kedua, kita melalui Tuhan melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Yang tadi Pak Elia kalau nggak salah sudah sampaikan juga, bahwa Roh Kudus ini yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi bukan hanya kitab suci, tapi Roh Kudus. Nah inilah keistimewaan kita di dalam perjanjian baru, bahwa orang-orang di dalam perjanjian baru hanya mengenal melalui kitab suci. Tapi kalau kita di dalam perjanjian baru ini, kita mengenal melalui juga Roh Kudus. Tapi ada satu tambahan yang saya catat, melalui pengalaman hidup yang tadi juga Pak Frans sudah sampaikan, Pak Hans sudah sampaikan, melalui pengalaman-pengalaman hidup, baik maupun buruk, disitulah kita mengenal Tuhan. Kan banyak kesaksian-kesaksian kan, orang mengalami masalah dalam hidup baru mengenal Tuhan. Tuhan reveal dirinya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Ini yang namanya apa? Pewahyuan umum. Jadi Tuhan reveal dirinya melalui pewahyuan umum. Melalui apa saya? Melalui alam semesta, melalui kejadian, tragedi. Tuhan itu reveal dirinya. Ini yang disebut pewahyuan umum. Tapi pada saat orang mengenal Tuhan melalui firman, melalui pimpinan Roh Kudus, itu yang disebut pewahyuan khusus. Makanya, contoh, semua orang, kalau kita tanya tahu bahwa ada pencipta dunia ini, ya kan? Ada pencipta dunia ini. Mau tanya orang Islam, mau tanya orang Buddha, semua percaya ada yang mencipta dunia ini. Itu yang namanya pewahyuan umum. Tapi pewahyuan khusus, pengenalan kita melalui pewahyuan khusus itulah yang membawa kita percaya kepada Yesus dan memiliki iman kepada Dia. Inilah yang namanya pewahyuan khusus. Jadi khusus itu yang membawa kita sampai pada kita selamat. Jadi pengenalan kita akan Tuhan sampai membawa kita kepada keselamatan. Itu yang namanya pewahyuan khusus. Tapi umum semua orang tahulah. Ada yang mencipta bumi ini, ada yang mencipta langit. Semua orang tahu. Sesuai dengan hati nurani, kalau kita tanya orang ateis pun tidak mungkin bisa menyangkal sesuai dengan hati nurani bahwa alam semesta ini ada yang cipta. Tapi apakah mereka selamat? Tidak, mereka selamat. Karena mereka belum mengalami yang namanya pewahyuan khusus. Jadi pewahyuan khusus itu pengenalan kita akan Tuhan sampai membawa kita kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan dulu. Jadi kita bisa, kalau ditanya bagaimana saya mengenal Tuhan melalui Alkitab, ya saya bisa melihat dari kehidupan Kristus. Siapa itu Kristus? Ya itu adalah Tuhan. Ya kan? Dia adalah Bapa di surga, dia adalah Allah Yahweh, Allah Elohim. Kita bisa melihat dari kehidupan Kristus. Dari mana? Ya Alkitab mengatakan demikian.
Dia itu sebagai siapa yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Dias dan teman-teman, Maha Kasih, penyayang, panjang sabar. Tapi betul, kita jangan hanya mengenal Tuhan dari satu sisi aja. Cuma hanya mengenal dia sebagai Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar. Karena di dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan, kamu harus perhatikan kemurahan hati Allah dan juga kekerasan. Jadi kita di sini perlu mengenal Tuhan dari dua sisi. Dengan kata lain, kita perlu memiliki balance, keseimbangan di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi mengenal karakter Tuhan itu secara utuh. Jadi Tuhan itu bukan hanya Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, tapi dia juga Allah yang tegas. Sama seperti di dalam kitab Ibrani mengatakan, oleh sebab kamu harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut akan dia. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ini yang seringkali kita abaikan. Kita cuma tahu Allah itu Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar. Itu yang di hari-hari ini gereja sampaikan terus. Tapi kita lupa bahwa Allah itu tegas. Kita harus perhatikan juga ketegasan hatinya, bahwa dia tidak kompromi dengan dosa, ya kan? Dia adalah Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban kita. Makanya tadi Reher katakan, iya kan? Betul. Sehingga kalau orang hanya mengenal Tuhan dari sisi kasihnya, sisi kesabarannya, maka kita akan terus berbuat dosa. Kita mikir, ya sudahlah kita berbuat dosa, kan Tuhan juga pasti ampuni kita kok, ya kan? Kapan kita bertobat? Kapan kita sungguh-sungguh mau mengalami suatu terobosan supaya hidup kita kudus? Nggak bisa. Karena apa? Kita cuma tahu Tuhan itu satu sisi aja. Kasih, Maha Pengasih dan penyayang. Panjang sabar lagi. Iya kan? Jadi ya sudah, kalau gitu saya berbuat dosa aja nggak apa-apa. Tuhan panjang sabar kok. Iya kan? Sabar terus dan Maha Pengasih. Apalagi kita seringkali mempergunakan kata Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, ini perkataan ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Betul. Itu tidak salah, tapi yang tadi saya katakan, kita harus lihat Tuhan dari sisi yang lain juga. Bahwa dia adalah Allah yang keras. Dia adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Dia adalah Allah yang menuntut pertanggungjawaban kita kelak di hadapan dia. Jadi disitulah pengenalan saya akan Tuhan seperti itu. Jadi saya bukan hanya mengenal Tuhan, oh Tuhan itu Maha Pengasih, tapi juga saya harus mengenal dia bahwa dia adalah Tuhan yang tegas. Dia adalah Tuhan tidak kompromi dengan dosa, sehingga saya tetap memiliki hati yang penuh keberanian setiap hari datang kepada dia, tapi juga saya memiliki hati yang takut untuk berbuat dosa. Itu aja, terima kasih. Di-unmute, Bu, di-unmute. Nggak kedengaran, Bu Joel. Oh ya, sorry ya. Untuk menyimpulkan tadi dengan singkat aja apa yang Robert udah katakan tadi, ini saya pernah sharingkan beberapa minggu yang lalu waktu kita juga diskusi bahwa poros daripada Alkitab itu berpusat kepada kedatangan daripada Tuhan Yesus, yaitu the gospel itself. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan itu sebenarnya sudah maksudnya waktu dia menciptakan dunia dan segala isinya, bukan berarti itu Tuhan tuh menciptakan secara progresif, ya apa plan A nggak jalan, plan B nggak jalan, plan C nggak jalan, plan D. Tuhan kita nggak seperti itu, plan seperti itu, dan akhirnya ujung-ujung kayak bohwat kasih Tuhan Yesus. Bukan seperti itu, tetapi Tuhan itu sudah merencanakan dari awal sampai akhirnya, itu sudah berencana dengan begitu luar biasanya, di mana itu melebihi daripada akal manusia, tetapi poros daripada kasih Tuhan itu adalah kedatangan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua adalah tadi juga Robert yang udah katakan bahwa ini adalah pengenalan Tuhan kita akan Tuhan itu harus penting sekali. Nomor satu, Tuhan itu adil ya, God is just, God is immutable, God is holy ya. Bukan hanya Tuhan hanya kasih saja, tapi God is also holy ya. Jadi itu dia nggak bisa toleransi dengan dosa karena memang He's holy gitu. God is merciful, God is infinite gitu, God is eternal, God is omniscient, God is sovereign, God is omnipotent, omnipresent. Nah, hal-hal semacam ini ya adalah sesuatu yang kita sebagai orang Kristen harus kita itu benar-benar mengenali dia, bukan sebatas hanya Tuhan
ya maksudnya seperti yang kita panggil itu, tapi kita harus tahu what is he really like supaya kita tuh mengerti waktu menjalankan kehidupan secara Kristen itu bisa menjalankannya dengan lebih mantap ya. Terima kasih sekarang Pak Adolf ya, saya percaya kita semua sudah memberikan sedikit pengenalan kita akan Tuhan. Sekarang ini Pak Adolf silakan untuk membantu untuk melengkapi apa yang kurang dari apa yang kita telah diskusikan. Silakan Prof Adolf ya. Sebenarnya sudah sangat terang benderang, semua sudah menyampaikan tadi, itu luar biasa itu. Dan itu juga ada yang pada saya, cuma karena ini menggunakan kitab Galatia sebagai dasarnya, ini kita berangkat dari kitab Galatia ini saja ya. Nah, jadi gini, kalau saya mengajar teologi proper kepada mahasiswa, itu biasanya diawali dengan pertanyaan, ya, percayakah saudara bahwa Tuhan itu ada? Dan itu yang pertama, ya, percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Nah, banyak juga mahasiswa bingung untuk menjawab itu, ya. Nah, setelah itu baru pertanyaan kedua, kalau dia bilang percaya, nah bagaimana kau bisa mengenal Tuhan? Bagaimana caranya kau bisa mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu ada? Kan? Baru ketika siapa Tuhan itu? Nah, ternyata masih banyak orang juga bingung dengan menjawab hal itu. Siapa Tuhan? Menurut kamu siapa Tuhan itu? Ya jawabannya macam-macam. Ya jawabannya ya Tuhan itu pencipta langit bumi dan segala isinya. Ya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha esa. Ya Tuhan ya Yesus. Nah, sebatas begitu. Ya udah mentok. Setelah ditanya seterusnya, ya tidak bisa gitu ya. Jadi memang ini seperti tadi Pak Pastor Robert sampaikan, ya ini teologi proper ini pembahasannya ini bukan hanya 2 SKS, 4 SKS, ya. Nah, mengapa demikian? Karena gini, kita bertanya suatu pribadi yang tentunya pribadi itu adalah ya penentu segala sesuatu, penyebab segala sesuatu, bahkan penentu penyebab kita. Ya kita ada ya karena dia kan gitu. Nah, bukan kita ada untuk dia kan gitu. Tapi Tuhan itu ada ya, Tuhan itu ada bukan karena bergantung kepada di luar dirinya. Ya, dia tidak bergantung pada dirinya. Nah, manusia tadi otak yang punya kita keterbatasan ini, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu dengan sempurna? Sangat tidak mudah, tidak mungkin gitu ya. Makanya gini, kalau dari siapa Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada? Pasti kita jawab, ya Tuhan itu ada. Nah, pasti begitu ya. Tuhan itu ada. Kalau begitu, siapa dia? Ya, mungkin kita jawab, Tuhan itu adalah roh. Gitu. Nah, kalau dia roh berarti tidak berwujud, tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana membuktikan bahwa dia adalah roh? Nah, sekarang bagaimana kita buktikan bahwa itu roh dan roh itu adalah hidup? Nah, ini luar biasa ya kan. Jadi kalau kita terus menggunakan logikanya manusia, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan itu dengan sempurna. Ya makanya tadi siapa yang memperkenalkan dirinya kepada manusia? Ya, dan siapa yang menyuruh Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada manusia? Tidak ada yang lain di luar dirinya kecuali adalah diri dari Allah itu sendiri. Maka dia katakan penyataan, apokalipsis, ya kan? Ya, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia didorong oleh dirinya sendiri. Ya, bukan karena manusia. Karena ada orang bilang begini, pernah saya dengar. Ya, sebenarnya ya bersyukur manusia itu ada katanya. Ya, kalau nggak ada manusia, tidak ada gunanya ada Tuhan. Ya, ada yang begitu. Tidak ada gunanya Tuhan, gitu. Luar biasa. Jadi saya bilang, aduh ini luar biasa. Jadi maksudnya di sini yang penting sekali bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Tidak ada cara lain, adalah cara Tuhan sendiri memperkenalkan diri, menyatakan diri. Ya, bagi manusia, apalagi setelah jatuh dalam dosa, Tuhan itu tersembunyi, ya sangat tersembunyi, rahasia. Ya kita tidak bisa mengenal karena kata-kata tadi roh. Bagaimana kita bisa mengenal dengan roh? Tapi roh itu nyata dan ada. Seperti angin, kita tidak bisa melihat angin, tapi angin itu bisa dirasakan, ya tidak bisa dilihat, ya. Dan itu angin bisa sepoi-sepoi, bisa kencang, bisa macam-macam, ya. Nah, kita masuk lihat di sini.
Nah, roh. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang adalah roh itu? Dengan cara Allah sendiri keluar dari kepersembunyiannya dengan penyataan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robert, saya tidak perlu ulang, ada pernyataan umum dan pernyataan khusus. Ya, pernyataan khusus. Ya. Jadi kalau nanti saya akan akhiri satu ayat firman Tuhan ya. Jadi yang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Hanya bisa katakan begini, yang mengatakan begini. Di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Pertama, pengenalan Tuhan kita dengan benar karena Tuhan karuniakan iman kepada kita. Di kitab Galatia yang kita baca itu. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki iman? Karena dikatakan bahwa roh Allah, ya Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Ketika dikaruniakan Roh Kudus kepada kita, maka Roh Kudus itu mengaruniakan iman kepada kita. Kan? Nah, kemudian pengenalan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Nah, bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita. Makanya dua hal ini dikaruniakan iman, dikaruniakan Roh Kudus, dan dikaruniakan anugerah. Ya, anugerah. Itu satu paket. Inilah sekarang yang menuntun kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Maka di kitab Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, ya, ini menuntun satu perubahan. Dulu kamu mengenal Tuhan itu melalui hukum Taurat. Hukum Taurat pada saat itu pasti yang terbaik. Hukum Taurat pasti yang terbaik pada saat itu untuk menuntun orang mengenal Tuhan. Ya, tapi dengan hadirnya Yesus, dengan datangnya Yesus, bukan itu lagi yang terbaik. Sudah ada yang lebih baik, bahkan lebih sempurna. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Maka pengenalan yang sempurna akan Yesus Kristus itu bukan lagi di hukum Taurat, itu hanya dasar, itu hanya penuntun. Tetapi di mana? Di dalam Yesus Kristus untuk mengenal. Makanya ada perubahan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di ayat Alkitab yang kita baca mulai dari pasal 3 sampai ke pasal 4, itu ada satu perubahan. Ada kata dulu. Dulu apa? Dulu kamu mengenal Tuhan melalui hukum Taurat. Ya? Nah, dulu kamu ada kata-kata miskin, ada kata-kata lemah, ada kata-kata roh-roh dunia. Itu kan itu. Sekalian roh-roh dunia dikatakan kita ini budak gitu. Budak itu dulu. Ya dulu. Nah, tapi sekarang ada perubahan. Akhir balik, ya perubahan. Nah, perubahan itu siapa yang melakukan perubahan itu? Ini kata kuncinya sebenarnya di ayat yang kita baca itu dikatakan, coba saya baca ya. Galatia 4 ayatnya yang ke-6 ya, ayat ke-6 begini. Galatia 4:6 ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya, menyuruh anaknya. Nah, menyuruh rohnya ya. Karena kita ini anak, bagaimana proses menjadi anak tadi? Diberikan iman. Di ayat sebelumnya, di ayat 23, diberikan iman. Iman itu datang, artinya dikaruniakan iman kepada kita. Ya, iman. Dengan iman itu yang dianugerahkan kepada kita, di situ ada roh Allah. Roh Allah inilah yang menuntun kita bisa mengenal Tuhan sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Orang yang tidak mengenal Kristus dengan baik dan benar, yang tidak mempertuhankan Yesus, tidak mungkin mengenal Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Ya, tidak mungkin. Ya, karena apa? Itulah pekerjaan roh Allah yang ada dalam diri kita. Maka dikatakan, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berarti dia berasal dari roh Allah. Tapi barang siapa yang menolak dia sebagai Tuhan berarti dia bukan berasal dari Allah. Itu sangat jelas, itu kan? Nah, makanya kesempurnaan kita mengenal Tuhan itu siapapun sifat-sifat apapun yang dimiliki, dia hidup, dia luar biasa, dia dasar, pelaku mujizat dan lain sebagainya. Nah, itu apa? Itu sebenarnya hanya suatu pelengkap, tapi yang paling penting di sini nih, ya kan di sini. Nah, jadi yang membuat gitu. Jadi kadang-kadang orang berusaha untuk mengerti, memahami Tuhan dengan akal pikirannya, sehingga kalau itu yang terjadi, itulah nanti terjadi pemikiran-pemikiran yang ketidakmampuan itu membuat kesesatan, ya kesesatan itu bisa menanti jawaban yang kedua itu. Misalnya, ya hal yang positif mungkin. Kalau seseorang mengenal Tuhan itu hanya pembuat mujizat, berarti sangat dangkal dia mengenal Tuhan. Nah, kan? Kalau dia hanya melihat Tuhan itu hanya sebagai penyembuh dari sakit, berarti sangat dangkal dia dalam mengenal Tuhan. Ya, mengapa? Bahaya.
Nanti kalau ada mujizat atau tidak, ya kan dia akan tidak konsisten, tidak akan setia kepada Tuhan. Tapi kalau dia mengenal Tuhan bukan hanya sekedar karena mujizat, bukan hanya kesembuhan, bukan, tapi dia mengenal dengan benar, maka ada mujizat atau tidak, dia akan tetap setia mengikut Tuhan. Nah, mengapa? Karena sudah pengenalan yang benar akan Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 6, ayat Alkitab yang paling panjang sekali itu, di situ ada 3 motivasi ketika orang mengikuti Yesus. Motivasi karena mujizat, motivasi karena roti, motivasi karena mengenal yang benar. Gitu. Dan ditegur sangat keras oleh Tuhan Yesus. Tuh. Kau datang ya karena makanan yang diberikan, kau datang karena mujizat yang diberikan, berarti belum punya pengenalan. Ketika dia memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup. Ya tadinya berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia Tuhan roti hidup, berbondong-bondong juga meninggalkan Yesus. Artinya apa? Belum mengenal dengan benar dengan Yesus. Nah ini sekarang ini gereja banyak juga yang seperti itu ya kan gitu ya. Jadi imannya iman mujizat, iman roti, iman fisik dan yang lain sebagainya kan gitu. Nah ini belum mengenal dengan benar. Jadi tugas kita sebenarnya menyampaikan hal ini. Ya, nah hal ini yang sangat penting sekali. Jadi, nah apakah iman sudah dikaruniakan kepada kita? Nah apakah kita terus-menerus sebelum mengajar mengenal Tuhan itu dengan apa sekarang ini? Dengan Alkitab. Ya, puncak dari penyataan usus itu adalah Yesus. Itu udah sempurna. Udah sangat sempurna sampaikan tadi Pak Pastor Robert. Nah, lalu Alkitab. Kita boleh mengenal Tuhan sekarang itu tidak ada cara lain dari Alkitab. Ya, jadi tidak usah lewat mimpi lagi atau minta bersemedi dia lagi di Gunung Kidul yang sering dilakukan orang. Tuhan perkenalkan dari dirimu. Lewat ini sudah sangat sempurna. Ya, sangat sempurna di sini. Dari mulai kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, nah saya tutup dengan satu Alkitab satu, saya tidak perlu terlalu panjang. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ini ayat yang saya sangat senang, favorit saya ini. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus. 1 Yohanes 5. Dan baca khususnya ayatnya yang ke-20. Ayat 20 menjadi ayat dasar mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maka diakhiri, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah ini, jadi artinya apa? Kita kunci di sini, kalau mau mengenal Tuhan dengan benar, kenallah Yesus dengan benar. Ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita pasti mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Karena di dalam Yesus diperkenalkan Bapa. Karena di dalam Yesus diperkenalkan Roh Kudus. Karena di dalam Yesus diperkenalkan semua karya-karya Tuhan. Di dalam Yesus diperkenalkan sifat-sifat yang dia miliki. Maka saya katakan, kuncinya, mengenal Yesus dengan benar, maka pasti mengenal Allah dengan benar. Gitu. Nah, di luar Yesus, tidak satu pun orang bisa mengenal Allah dengan benar. Saya berani berkata kemanapun itu. Di luar Yesus pasti salah, pasti keliru, pasti sesat. Ya, tapi ketika mengenal Yesus dengan benar, pasti mengenal yang Bapa dengan benar, mengenal Roh Kudus dengan benar. Gitu. Ini mungkin menjadi satu dasar untuk pengenalan akan Kristus. Ya, dan untuk sekarang ini bahkan untuk selamanya. Terima kasih Ibu Jolin, mungkin disampaikan. Itu saja dulu sementara. Berkati. Terima kasih Pak Dolo. Ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Dias, kita baru sampai poin pertama ya. Mungkin saya akan saya akan mungkin share satu story ini cepat-cepat saja. Ini sering sekali saya ceritakan kepada anak-anak. Jadi begini, satu hari ini ada satu bapak-bapak ini dia sedang minum kopi dan sebagainya. Dia lihat di kebun di luar di pekarangan dia itu banyak sekali burung-burung tuh sedang kayak seperti mencoba untuk kayak cari-cari makanan ya di taman depan rumah dia. Nah, akhirnya karena dia pecinta binatang, satu hari dia pikir, oh saya mau pergi beli makanan burung dan saya mau sebarkan, kasih burung-burung ini makan dan sebagainya. Ya akhirnya hari kedua dia pergi beli makanan burung. Nah waktu
burung-burungnya banyak dan sebagainya, dia keluar dari rumahnya dan dia langsung dia bagikan makanan itu kepada burung-burungnya, dia buang dan dia taruh di tangan dia dan sebagainya. Apa yang terjadi? Burung-burungnya terbang semua dan sebagainya. Akhirnya digaruk-garuk kepala, dia pikir bingung, kenapa kayak begitu ya? Saya kan mau kasih burung-burung ini makanan dan sebagainya. Akhirnya cucunya di pinggir tuh ketawa cekikikan, dia bilang begitu katanya, tahu nggak kenapa burung-burung pergi? Karena kamu tidak bisa bahasa burung, Opa. Dia bilang gitu. Jadi itu burung-burungnya pergi. Coba kalau kamu bisa bahasa burung, burungnya ngerti. Kamu bukan mau mencoba untuk mencelakakan burung-burung itu, tapi membagi makanan. Jadi maksudnya tuh saya kasih tahu anak-anak dengan cara yang sederhana sekali. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Hanya pada waktu Tuhan sendiri mengaruniakan anaknya itu datang untuk kasih tahu kita, nih loh Tuhan, gitu loh. Kalau bahasanya Tuhan ini maksudnya udah kasih tahu kita, baru kita bisa memahami Tuhan. Ya, itu aja sih cerita yang biasanya saya bagi kepada anak-anak supaya mereka bisa mengerti gimana ya cara kita mengenal Tuhan, ya. Oke, sekarang ini untuk pertanyaan kedua sama ketiga, karena waktunya juga sudah cukup telat ya. Saya rasa begini, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan kedua, ada yang mau menjawab pertanyaan ketiga, silakan saya buka forum ini untuk teman-teman. Ada yang mau kedua silakan, ada yang mau ketiga silakan, supaya kita semua bisa merangkumnya dengan baik ya. Oke, tadi Pak Dias menyatakan yang kedua itu adalah sesuatu yang penting. Coba Pak Dias bisa sedikit pendahuluan untuk pertanyaan yang kedua, sementara yang lainnya bisa memikirkan mau memberi sumbangsi untuk yang jawaban yang untuk kedua apa ketiga ya. Silakan Pak Dias. Baik, Ibu Juel. Kedengaran suara saya ya, Bu ya? Iya, jelas sekali Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya kan yang kedua, bagaimana pengenalan Tuhan itu membuat kita hidupnya berdampak, kan itu kan. Untuk apa kita kenal Tuhan, punya Tuhan, lalu hidup kita nggak punya dampak? Disitulah titik pentingnya itu yang saya setuju untuk harus dibahas gitu. Kita kenal Tuhan lalu hidup kita nggak berdampak. Untuk apa pengenalan itu kira-kira gitu? Sementara hidup kita nggak berdampak sama sekali. Nah, saya ingin menyampaikan sebagai pengantar mungkin pendapat saya dari mengenai hidup yang berdampak itu. Hanya satu rahasianya, yaitu memang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saya mau share screen yang simple ini, kurang lebih hanya ada 4 slide yang memberikan gambaran Nah, ini slide ini menolong saya untuk mengerti. Ini tulisannya Pak Bill Bright ya, termasuk masterpiece-nya Bill Bright, pendiri kampus Crusade for Christ. Lalu dimasukkan di dalam blog teman saya, Pak Teguh Hari Santoso, dan saya mau sharekan kepada teman-teman bahwa faktanya di dalam kehidupan kita ini banyak orang yang tidak menikmati hal ini ya. Jadi yang pertama, Tuhan Allah menyediakan bagi kita kehidupan Kristen yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buah yang baik. Maksudnya ini bicara dampak ya. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita kenal Tuhan Yesus, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini harus menjadi pengalaman rohani kita. Ini harus menjadi bagian dari pengalaman rohani kita. Lalu yang kedua, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini bicara dampak lagi. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sekali lagi ini bicara dampak spiritual. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terusan dari Galatia 4 yang diangkat oleh Bu Joel tadi ya. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Pak Adolf menekankan pada ayat yang ke-6 tadi ya. Kemudian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini dampaknya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus punya peran yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau kita terima Tuhan Yesus Kristus, ya, kemudian kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, harusnya impact-nya, dampaknya itu sampai kepada hal yang krusial ini, menjadi saksiku, ya, menjadi saksi Kristus. Percuma kalau kita menjadi pengikut Kristus sejati, setia ke gereja, setia saat teduh, setia pelayanan, akhirnya hanya menjadi obesitas rohani. Ya, obesitas rohani, bayangkan saja orang obesitas, nggak mampu jalan cepat, nggak mampu lari apalagi ya. Nah, ini obesitas rohani, hanya punya kekayaan intelektual di dalam pemahaman biblikal dan pengetahuan-pengetahuan yang dalam luar biasa, tetapi nggak menjadi saksi. Untuk apa itu? Gitu, kira-kira seperti itu, bicara dampak. Ini menurut hemat saya dari apa yang dimaksudkan oleh Ibu Joel ya. Lalu yang berikutnya adalah ini sifat-sifat orang Kristen yang rohani. Kita harus menjadi orang Kristen yang rohani. Ya, ini gambarnya salah ya. Seharusnya orang Kristen yang rohani itu Tuhan Yesus ada di salib ini. Ini gambarnya salah. Harusnya yang memimpin. Ya, Tuhan Yesus yang memimpin di sini. Kemudian yang A-nya ini, aku ini turun tahta. Nah, maaf ini gambarnya salah, belum diedit ya. Tapi kira-kira begitu. Nah, Christ Center maksudnya begitu, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi kalau orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus seperti ini, hidupnya dikuasai oleh Kristus, rajin menyaksikan Kristus kepada orang lain, rajin berdoa, berlapar dan berdahaga akan firman Allah, beriman, taat kepada Allah, ia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, ya. Jadi ini bicara dampak. Ini adalah dampak ya. Life changingnya orang Kristen itu di sini, buah roh. Ya. Kalau dia proyek rohaninya tidak mencapai area ini, menurut saya nggak ada dampak. Itu. Yang berikutnya adalah ini kebanyakan orang Kristen hidup dalam tabiat duniawi. Ya, orang Kristen yang bertabiat duniawi itu terus-menerus hidup di dalam kekalahan dan karena pertama ia lupa dan tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini fakta-fakta di dalam kitab suci. Ada orang Kristen yang hidupnya masih tabiat duniawi. Itu yang menyebabkan kita nggak punya dampak. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah ini kalau digambarkan orang yang hidup bertabiat duniawi, gambarnya benar ini ya. Salibnya di bawah, kemudian A-nya di atas. Kehidupan rohaninya maju mundur, udah pasti nggak ada dampak. Malas berdoa, udah pasti nggak ada dampak. Tidak ingin untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Ini sederhana-sederhana Bapak Ibu. Tetapi ini betul-betul biblical ya. Apa yang diceritakan Alkitab. Kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, cemburuan, cemas, tidak dapat menahan diri, kecewa, mencari hormat yang sia-sia, selalu bimbang, mempunyai sifat suka mengkritik, suka mempertahankan peraturan-peraturan yang sia-sia. Jadi sumbernya di dalam firman Tuhan ini ya, orang Kristen yang memiliki sifat-sifat demikian itu ada di sini. 1 Yohanes 2 ayat 3 ayat 6 dan 9, Efesus 5 ayat 5. Jadi itu yang dapat saya sharingkan Ibu Jo. Kita bisa berdampak kalau kita hidup betul-betul mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tiap-tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dan kita punya dampak di dalam kehidupan kita. Pak,
buah roh itu luar biasa dampaknya ya. Yang 9 buah roh itu dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu, saya pikir banyak orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan 30 tahun, 40 tahun, mau memberi nilai kasih sempurna aja, prestasinya nggak berani ya. Banyak orang yang berjuang untuk memberi nilai yang bagus di area-area itu, Ibu Joel. Saya terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Pak Dias. Ya, terima kasih banget yang tadi sudah diingatkan bahwa kita untuk berdampak harus berbuah, begitu harus mempunyai sifat orang Kristen yang rohani dan juga tidak, maksudnya maju mundur ya. Jadi itu kita tidak ada yang namanya tabiat duniawi ya. Oke, ada lagi mungkin yang untuk yang kedua atau ketiga. Silakan Pak Ustadz, sudah siap. Udah berdiri, tinggal mikrofonnya. Jadi Matius 25, 34 sampai 40 bagi saya itu adalah hal yang paling nyata dari kita mengenal Tuhan lalu berdampak gitu. Kalau semua teori tentang Tuhan sudah kita tahu, tapi teori itu tidak didasarkan oleh sikap hati yang tepat untuk melakukan, maka Matius 25, 34, 40 ini tidak bakal bisa dilakukan. Orang Kristen tuh unik. Kalau dia kekurangan, dia minta, dibilang nggak beriman. Kalau dia berlebihan, diminta, dia nggak ngasih. Dia bilang susah payah dan jerih payahku harus diketahui oleh yang minta. Nah, sementara yang Yesus lakukan, perwira di Kapernaum minta hambanya sembuh, dia lakukan. Apapun mujizat Yesus itu, ya dia lakukan gitu. Dia nggak ada bargaining point khusus gitu. Ya, bahkan orang yang nggak percaya gitu ya, dia kasih. Makanya saya berprinsip begini, kenal Tuhan itu nggak bisa kenal teori, harus kenal dalam praktikal. Kenapa? Karena Yesus itu ada dalam situasi manusia yang nggak beres waktu dia hadir di dunia. Dia ada dalam situasi manusia yang minta ampun begitu ya, Farisi Saduki gitu. Tetapi memang karena dia Allah yang melihat hati, ya maka dia tahu gitu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Jadi bagi saya, bagaimana hidup kita bisa berdampak kepada orang lain gitu. Ya, nomor satu, memang lihat Tuhan dalam diri orang lain. Harus lihat Tuhan yang kita bilang Yesus Kristus itu dalam diri orang lain. Kalau kita nggak bisa lihat Yesus Kristus dalam diri orang lain, mana bisa? Kasih, sukacita, damai sejahtera sudah disampaikan tadi Pak Dias dengan baik. Lah kita nggak bisa lihat Yesus di dalam diri orang lain, mana bisa kita lihat kasih di dalam diri orang lain? Mana bisa kita mengasihi orang lain? Kita diajarkan mengampuni musuh, mengasihi, damai, sukacita. Kita nggak bisa melihat Yesus di dalam diri orang lain, kita nggak bisa berdampak. Gitu. Makanya kalau diskusi tentang keagamaan, teman saya ajak, saya selalu bilang begini, saya dasari dulu, diskusi kita bukan diskusi tentang keagamaan, tetapi tentang Tuhan. Karena kalau bicara tentang keagamaan, pasti semuanya kamu mau yang baik-baik saja. Ya, Kristen mengajarkan kasih, Islam juga mengajarkan kasih. Enggak bisa Islam mengajarkan bunuhlah mereka. Enggak bisa Islam mengajarkan kasih juga. Hindu mengajarkan kasih. Bahkan orang Buddha dan Hindu kalau bicara kasih jauh lebih hebat dari orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen hanya lihat Yesus di dalam dirinya saja. Dia nggak lihat Yesus dalam diri orang lain. Nah, bagaimana kita bisa berdampak? Lihat Yesus dalam diri orang lain. Supaya kita tahu, kalau kita punya Yesus yang sungguh-sungguh benar, maka di dalam diri orang lain harus juga ada Yesus
yang sungguh-sungguh benar seperti Yesus yang kita sembah gitu. Kalau cuma kasih, sama kasihnya, orang Islam juga kasih, apalagi bulan-bulan ini. Pasti saya dapat sumbangan sedekah Ramadan nih nanti untuk saya bagi-bagi keliling-keliling ya di pengemis dan orang yang di jalan, pinggir jalan gitu. Kenapa? Karena mereka ini kesempatan bulan memberi kasih gitu. Tapi kasih mereka itu kasih yang tidak sama dengan kasih yang saya mengerti gitu. Kasih yang mereka berikan itu adalah kasih yang menuntut balas dari Tuhan. Sementara kasih yang saya diajarkan oleh Tuhan saya adalah ya kasih saja, nggak usah nuntut. Masalah dikembalikan oleh Tuhan atau tidak ya itu urusan Tuhan lah. Kita nggak perlu, pokoknya kasih saja gitu. Nah itu yang menurut saya penting ketika kita mau berdampak. Jadi Yesus harus ada kita lihat dalam diri orang lain. Seperti Matius 25, 34 sampai 40. Kapan Tuhan kami kasih kamu makan? Kapan Tuhan kami kasih kamu baju? Kapan Tuhan kami mengunjungi engkau di penjara? Tuhan bilang ya, semua yang kamu lakukan itu kamu sudah lakukan untuk saya. Gitu. Hanya orang yang bisa lihat Yesus dalam diri orang lain yang bisa lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menuntun orang itu untuk berdampak. Kalau nggak bisa. Itu sih Bu, menurut saya ya. Menjawab poin nomor 2. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini adalah sebuah parodi yang cukup ini juga ya, cukup menggali otak ya, yang dimana harus melihat Yesus dalam diri orang lain. Ya, baru kita bisa sebenarnya membawa dampak bagi orang lain ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Frans ya. Ada yang mau menjawab mungkin pertanyaan nomor 3? Bu. Ya, saya setelah menyimak bahwa memang tertarik juga untuk memberikan bukan opini, tetapi memang ini harus kita pikirkan. Nomor 2 ini baik sekali menurut tadi Pak Dias, itu memang benar. Saya setuju dengan buah-buah ya. Buah. Dan itu sebenarnya juga bicara tentang biji sesawi ya. Iman sebesar biji sesawi itu kan ada gambarannya di dalam Alkitab, yang dimana pada akhirnya bahkan burung-burung datang berhinggap menikmati buah daripada biji itu. Artinya bahwa ada sesuatu bukan progres kekristenan, tapi progres iman akan pengenalan Tuhan sendiri. Nah, kalau saya lebih melihatnya di pertanyaan 2 ini begini. Saya yang sudah mengenal Tuhan, apa dampaknya bagi orang lain? Saya setuju dengan Pastor Robert yang mengatakan bahwa orang tidak bisa melihat Tuhan, yang dalam tanda kutip orang itu belum percaya Tuhan barangkali, tapi mereka bisa merasakan bagaimana kita mengenal Tuhan melalui buah tadi. Nah, ini yang saya kalau misalnya Pak Yan frozen ya? Atau saya punya internet? Sepertinya Pak Yan. Karena saya dengar Ibu Yoel. Saya dengar Ibu Yoel. Oke. Kayaknya saya pikir saya ada. Pak Frans, Pak Yan ya. Pak Yan, sorry ya Pak Yan. Mungkin frozen ya. Oke. Ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita minta Pak Yan untuk sambung. Tadi ya. Coba kita ada yang lain lagi yang mau memberi tanggapan. Kalau saya begini Bu, tambahan. Saya Bu ya. Silakan Pak Han. Ya. Lanjut. Oke. Sedikit aja. Saya nggak banyak. Ya, sedikit aja Pak Adolf. Ya. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan bisa membawa dampak ke dalam kehidupan kita maupun sekitar kita. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pengenalan kita. Nah, kalau menanya bagaimana adalah ya dengan cara kita tidak cukup hanya mengenal. Kita harus, apalagi hanya sekedar tahu, yaitu sangat-sangat tidak berdampak. Tidak hanya cukup dengan mengenal, tapi kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul secara pribadi. Semakin kita
semakin lama kita bergaul dengan Tuhan, kita otomatis kita akan menjadi satu tujuan, satu visi, menjadi satu, maksudnya satu ini, apa yang menjadi harapan dari Tuhan itu pun terdampak pada kita. Apa yang ada pada Tuhan itu akan ada pada kita. Jadi kita menyatu, membaur kepada Tuhan. Nah, itu yang akan berdampak kepada orang sekitar. Tanpa kita menginjili, tanpa kita memberitakan secara spesifik, orang sudah akan melihat sosok Kristus dalam diri kita. Tadi seperti Pak Frans bilang, mungkin kalau kita tidak melihat Kristus di orang lain, itu tidak cukup ya, hanya kita dalam diri kita. Nah, justru kita harus bergaul dengan Kristus supaya orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Itu akan berdampak bagi orang itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dengan bergaul kira-kira seperti itu. Sedikit itu aja, Bu Joel. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak Hans ngomong seperti itu mengingatkan saya akan analogi yang diberikan di Alkitab bahwa kita itu sebagai bride of Christ ya. Kita mempelai dari Kristus sendiri. Ya, betul. Kan kalau suami istri itu ujung-ujung kan kita menyatu kan, maksudnya tuh betul. Ya dua menjadi satu. Ya, betul, yang Pak Hans katakan itu persis seperti yang maksudnya kita bisa menyatu dengan Tuhan itu maksudnya tuh seperti ujung-ujung suami nafasnya istri, Tuhan. Ya. Nafasnya Tuhan, segala karya Tuhan itu bisa terpancar melalui kehidupan kita karena kita menyatu dengan Dia. Itu ya. Oke. Betul, Ibu Joel. Ya. Betul. Terima kasih Pak Hans ya. Tadi Pak Ian. Bu Joel. Iya. Silakan. Saya ingat kisah tentang Rahab ya. Rahab itu kan nenek buyutnya Yesus juga ya. Nah, kita lihat ya ketika Joshua memerintahkan dua pengintai itu, mereka masuk lalu ketemu dengan Rahab. Lihat nih, ketika salah satu pengintai itu yang menurut Alkitab sepertinya salah satunya itu menjadi suaminya Rahab ya. Siapa namanya? Salmon atau siapa gitu. Nah, dia bilang apa? Kamu dan seisi rumahmu akan selamat kalau kamu pakai tanda tali ini, gitu kan? Dan ketika kami serbu kota ini, maka kami lihat tali ini dan kamu diselamatkan gitu dan seluruh keluargamu. Saya sangat yakin gitu. Memang waktu itu Yesus secara pribadi belum ada, tetapi mereka melihat kasih Tuhan di dalam diri Rahab. Artinya begini, ketika orang punya buaro, orang sudah memiliki buaro, tetapi ingat kita kan sesama manusia ya. Jadi kadang jebakan-jebakan iman Kristiani ini kadang-kadang adalah saya sudah bertobat, dia belum, dia cilaka itu. Saya sudah jadi pelayan, dia belum, dia cilaka tuh. Saya sudah kenal Yesus lebih dulu, dia belum, itu dia cilaka tuh. Nah, ini yang saya khawatirkan jebakan-jebakan iman Kristen begini. Maka saya mau pertegas bahwa apa maksudnya melihat Yesus dalam diri orang lain. Memang dia belum bertobat mungkin. Memang dia masih hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi ketika kita bisa lihat Yesus di dalam diri mereka, karya Yesus yang ada, yang kita sudah nikmati, pengorbanan Yesus yang sudah kita nikmati, kita refleksikan ke dalam diri orang-orang itu, pasti kita berdampak. Saya melihat pengorbanan mama saya ya sekian tahun yang lalu di satu desa di Toraja. Ulang kali saya cerita ini. Orang itu bisa bertobat banyak begitu karena kita melihat kita melihat ada Yesus di dalam diri mereka. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Lihat Tuhan di dalam diri orang lain supaya kita bisa berkata tentang Yesus. Kenapa? Karena perspektifnya kita bicara perspektif Yesus, bukan lagi perspektif kita begitu. Itu yang saya ingin tegaskan dari maksud yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bagaimana kita mau lihat Yesus dalam diri orang itu yang itu tidak menerima Yesus kok. Ya memang dia belum bertobat, tetapi Rahab diselamatkan karena dua orang ini melihat ada Tuhan di dalam diri Rahab. Itu seperti itu. Thank you. Ya, thank you untuk penambahannya. Pak Ian tadi hilang. Iya, waduh, redup tiba-tiba mati aja.
Iya, saya pikir saya punya internet ternyata Pak Yan. Oke, silakan Iya. diteruskan Pak Yan. Oke, Iya, silakan. jadi begini Bu, dalam arti begini, memang ini yang hari-hari ini memang banyak orang salah kaprah. Salah kaprah itu artinya bahwa dibenarkan yang dimana itu seyogianya nggak benar gitu. Dijadikan budaya atas kebenaran yang selalu kita bahas bahwa benar subjektif apa objektif gitu loh. Nah, jujur aja bahwa memang kita tidak bisa melihat apapun di dalam diri orang lain. Jadi dalam nomor 2 ini kan berbicara tentang kita, bagaimana menjadi dampak di sekitar. Nah, di sekitar kita ini ada 2 arah, yang sudah mengenal Tuhan dan yang belum. Nah, kalau yang sudah mengenal Tuhan, mungkin ya 1-2 samalah pengertiannya bagaimana mereka menikmati dampak dari apa yang kita kenal Tuhan. Tapi yang mereka yang tidak mengenal ini, mereka bukan, kalau saya malah lebih dalamnya bahwa mereka itu akan melihat Tuhan. Jadi ini bicara tentang sebenarnya tentang mengabarkan Injil gitu. Injil itu apa? Ya Tuhan sendiri gitu loh. Nah, bagaimana kita mengabarkan itu? Bukan hanya sekedar kita berkhotbah, ya toh? Bukan sekedar kita hanya mengatur sistem, ya. Bukan sekedar kita berwawasan berkomunikasi, tidak. Atau mungkin saya dalam dunia pekerjaan ada juga beberapa teman-teman Islam. Mereka tahu saya pendeta, dengan secara tidak langsung mereka secara batin itu mengerti bahwa hal-hal ini tidak boleh. Gitu loh. Nah, itu artinya bahwa mereka melihat buah di dalam kita. Nah, paling tidak adalah buah apa yang menjadi berkat, ya, di sini ditanyakan, yang membawa dampak ke dalam kehidupan kita maupun sekitar kita adalah, jadi begini, kalau dalam diri saya adalah pertobatan, gitu loh. Saya mustahil bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau saya tidak mengalami pertobatan dulu. Nah, orang lain otomatis juga melihat buah itu, pertobatan itu, sehingga mereka tanya, ini dari mana? Nah, dari sanalah mereka akan mengerti siapa Tuhan kita, gitu loh. Kalau dewa-dewa di ilah-ilah lain itu kan tidak berbicara soal karakter. Dia bicara tentang ya you and me, sembah saya, gitu loh. Nah, ini tetapi Yesus ini lebih, gitu loh. Soal pribadi ini yang harus kita mengerti. Kita jangan salah kaprah bahwa orang lain melihat Tuhan itu gambarannya seperti apa. Nomor 2 ini tepat sekali. Ya, Yesus tidak meninggalkan yang 5.000 orang. Bisa aja dia tinggalkan. Tapi karena belas kasihan, dia melihat orang-orang itu belum makan seharian. Makanya ya otomatis mujizat terjadi, tapi bukan mujizatnya, tapi lihat belas kasih Tuhan. Nah, di sini saya katakan bahwa Tuhan pun punya belas kasih gitu loh. Nah, bagaimana manusia bisa merasakan Tuhan? Ya itu tadi. Belas kasih tadi. Nah, yang ketiga adalah berikan contoh pengenalan Tuhan yang tidak benar, yang akhirnya membawa dampak negatif terhadap iman seseorang. Sederhana sekali. Kita bicara tentang Tuhan, tapi kita nggak mengalami pertobatan. Nah, itu nggak menjadi berkat. Hanya itu aja sebenarnya. Ya, kalau ditanya, apa pengenalan Tuhan yang tidak benar, dan yang akhirnya membawa dampak negatif? Ya karena pengenalan kita hanya sekedar knowledge, tapi nggak mengalami pertobatan. Nah, itu tadi. Itu. Jadi itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang lain boleh, silakan. Masih ada mungkin 15 menit lagi atau 20 menit lagi, bolehlah ya. Oke, terima kasih. Ya itu bagus banget yang tentang pertobatan sejati. Itu mengingatkan saya juga kan topik yang pernah kita bahas juga tentang ada orang merasa bahwa kalau seandainya orang yang maksudnya tuh percayakan one save always save, berarti kalau gitu saya boleh dong berdosa lagi. Nah itu berarti pengenalan Tuhan nggak bener tuh, ya kan? Nggak ada pertobatan sejati. Jadi itu cuma ibaratnya lip service aja kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya kan berarti sebenarnya pertobatan dia secara inisial aja udah kita pertanyakan, bener nggak sih bener kenal Tuhan, ya kan? Kalau dia ngomong, ternyata one save always save, berarti kan aku boleh berdosa terus, ya berarti dia nggak mengenal Tuhan tuh. Nah itu makanya saya bilang penting sekali untuk pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita tidak melencengkan pemikiran kita yang lain-lain, akhirnya untuk disesuaikan dengan maunya kita dalam hidup gitu ya. Oke, ya
Ada lagi yang mau memberi yang untuk Pastor yang Robert. pertanyaan? Silakan. Loh, saya ya? Pastor Robert bisa saya satu Atau untuk ini. Ya, baik. saya mengalah lah. Nah, Pak Prof ini yang Oh iya, iya. Oke, apakah silakan Prof Pak. duluan ya? saya sangat tertarik dengan hal yang kedua dan ketiga. Jadi gini, saya rangkumkan saja begini maksudnya gini. Kalau seorang tahu Tuhan, kenal Tuhan, tapi tidak ada dampak, tidak ada perubahan, maka sama saja dia tidak mengenal Tuhan. Yang tidak tahu Tuhan. Ya? Atau yang kedua, dia tahu kenal Tuhan hanya konsep. Gitu. Ya, hanya konsep. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Tadi saya sudah diawali, siapa yang memperkenalkan Tuhan kepada kita adalah dirinya sendiri, adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan memberikan kemampuan tadi, hikmat tadi, iman tadi, pasti berdampak. Pertama berdampak kepada siapa? Pribadi yang di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Kalau nggak berdampak, ya itu tadi yang dua itu, pasti berdampak, ya berdampak. Yang membawa perubahan yang radikal, terutama kepada dirinya sendiri. Baik dari cara berpikirnya, perasaannya, tindakannya. Jadi apa yang dirasakan Tuhan bisa kita rasakan, apa yang kita rasakan dirasakan Tuhan. Jadi seperti itu. Ya, seperti apa? Kalau Yesus punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa, ya kita berarti contohnya adalah Yesus. Kita juga punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Gitu. Maka kita ambil satu tindakan, pasti kita lakukan sesuatu bukti bahwa kita punya belas kasihan. Ya, kalau Yesus memberitakan Injil, maka kita itu menjadi model kita, harus kita lakukan. Nah, kalau kita nggak lakukan itu, berarti kita hanya orang-orang yang bisa berteori kan gitu ya. Ya, jadi pengenalan yang benar akan Tuhan, karena Tuhan yang membuat kita mengenal, maka itu akan membawa dampak. Maka katakan dampaknya itu harus radikal. Ya, radikal bukan berarti beda nanti. Radikal perubahan buat diri sendiri, perubahan untuk setiap tindakan kita. Itu yang menjadi penutup dari saya untuk hal yang jawaban yang pertanyaan kedua dan yang ketiga itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Adolf ya. Saya agree bahwa kita sebagai orang Kristen harus punya dampak yang radikal. Kalau kita tidak radikal, itu tidak akan membawa dampak kepada sekitar kita. Ya, oke. Sebelum masuk ke yang lainnya, mungkin saya mau memberi contoh yang tadi mungkin banyak yang belum menjawab yang pertanyaan ketiga. Salah satu yang tadi saya sudah kasih contoh tentang yang saya bilang, ada seseorang yang bilang katanya kalau doa itu tentang untuk Indonesia bahwa murka Tuhan sedang dicurahkan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah sebuah ya maksudnya gimana ya? Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, mereka kan pikir oh Tuhan ternyata bisa bernegosiasi. Maksudnya iblis itu ibaratnya sama Tuhan Yesus kok kayak sejajar gitu. Iblis mau menumpahkan murkanya, ibaratnya Tuhan mau menumpahkan murkanya, cawannya di tangan iblis, tapi habis itu Tuhan Yesus bernegosiasi. Itu satu. Terus hal yang kedua juga, ada orang tuh yang tidak mengerti gini kan, misalnya contohnya ini. Ada misalnya yang doa bilang begini, siapa yang mau terima Roh Kudus, seperti itu kan ya. Nah, itu kan banyak orang yang maju ke depan, terus habis itu pendetanya doain, terus habis itu bilang, terima, begitu kan, seperti itu kan. Maksudnya, ibaratnya, Roh Kudus kan Tuhan gitu. Ya kan, Roh Kudus kan Tuhan. Jadi itu si pendeta itu yang maksudnya bilang begitu, seakan-akan kayak, ada orang yang merasa bahwa kalau si pendeta itu yang doa, kita bisa terima Roh Kudus. Jadi ibaratnya si pendeta itu yang bagi-bagi Roh Kudus gitu loh. Seperti itu gitu loh. Nah, itu hal-hal semacam itu kalau agak untuk orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar akhirnya kan bingung gitu kan, seperti itu. Nah, itulah contohnya ya. Oke, silakan Robert. Oke, sekarang saya mau sampaikan juga nomor 3, singkat aja tapi sekalian sebagai closing statement, ya kan, supaya jangan terlalu lama. Ini pertanyaan nomor 2 dulu. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan bisa membawa dampak di dalam hidup kita maupun sekitar kita? Nah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dias, Pak Adolf itu sudah tepat sekali.
tentunya pengenalan kita harus memproduk dampak di dalam hidup kita. Oleh sebab itu yang tadi kita sudah jelaskan, pertanyaan nomor pertama itu penting sekali. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar itu yang akan membuat kita memproduksi perilaku yang benar. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kita bisa memperoleh perilaku yang benar? Jadi pertama-tama kita harus, seperti yang Prof. Adolf tadi katakan, harus mengenal Tuhan yang benar dulu. Saya tidak akan bisa bertumbuh di dalam iman saya di jalur yang benar kalau saya nggak mengenal Tuhan dengan benar. Karena di dalam Roma 10:17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu harus kita mengerti. Jadi pengenalan akan Tuhan yang benar itu yang akan membawa kita bertumbuh di dalam iman di jalur yang benar, dan akan juga membawa kita menghasilkan buah roh. Dengan kata lain, kita akan memiliki perilaku yang benar. Jadi pengenalan kita itu yang penting akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan yang keliru, maka kita akan bertumbuh di jalur yang keliru. Jadi tentunya pengenalan kita akan Tuhan yang benar akan mempengaruhi apa? Ini penting sekali. Pikiran kita, cara berpikir kita. Makanya saya akan bacakan di dalam Roma 12, ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini yang dinamakan di dalam bahasa asli metanoia, pertobatan yang sungguh-sungguh. Terjadi perubahan di dalam pikiran kita. Ini yang namanya metanoia. Selanjutnya, sehingga kamu dapat membedakan, perhatikan, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang akan membuat kita memiliki perilaku yang benar. Karena kita tahu, oh ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang baik dan ini yang sempurna di mata Tuhan. Kalau enggak, waduh keliru kita. Jadi pengenalan kita pertama, harus kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga mengubah pola pikir kita ini. Oh Tuhan itu seperti ini, yang tadi kita udah diskusi yang pertama. Dia itu kudus, dia itu baik hati, murah hati, panjang sabar, tapi dia adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Sehingga kita memiliki perilaku yang benar, sesuai dengan karakter dan sifat Allah. Ini yang penting. Jadi pengenalan kita itu akan mengubah, bukan mengubah, tapi akan mempengaruhi pikiran. Dan pikiran kita ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Contoh, cepat aja. Saya kalau mengenal Tuhan dengan benar, tentunya saya akan memiliki perilaku seperti perilakunya Yesus. Yesus itu perilakunya apa? Dia baik hati, iya kan? Hatinya lemah lembut. Dia tidak sombong, tapi rendah hati. Kita akan menuju ke situ, iya kan? Karena kita tahu Tuhan itu seperti itu, iya kan? Jadi kalau ada orang yang tadi Pak Dias katakan betul, memiliki pengetahuan teologi yang segudang, tapi dia menjadi orang yang angkuh, bukan orang yang rendah hati. Itu terjadi kontradik. Tidak masuk di dalam logika kita. Kenapa dia mengenal Tuhan, pengenalan dia begitu banyak, tapi perilakunya kontradik dengan sifat Kristus. Dia menjadi orang yang sombong, sedangkan Kristus adalah orang yang rendah hati. Itu yang terjadi. Berarti kalau umpama seperti itu, orang yang menganggap dia pintar di dalam teologi, tapi dia menjadi orang yang sombong, itu bukti bahwa dia sedang bertumbuh di dalam arah yang keliru. Tapi kalau orang itu memiliki knowledge yang banyak tentang firman Tuhan, tapi dia semakin rendah hati, berarti dia sedang menuju kepada arah yang benar. Makanya dulu kita diskusi, ada yang mengatakan belajar dari padi. Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Nah inilah yang benar di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan kita yang benar akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Disitulah bukan hanya itu saja, tapi juga pikiran kita ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi keputusan di dalam hidup kita. Ini penting sekali. Karena apa? Di dalam hidup kita setiap hari kita dihadapkan oleh keputusan. Dan pengenalan akan Tuhan, ini yang akan mempengaruhi keputusan kita. Karena terlebih dahulu mempengaruhi pikiran kita. Saya berikan contoh. Kalau yang tadi istri saya katakan, pengenalan yang keliru, Pak Elia,
akan Tuhan, kita percaya kita akan ambil keputusan-keputusan dalam hidup keliru. Karena apa? Mempengaruhi pikiran kita. Kita anggap, oh ini benar, padahal keliru. Kita mengambil keputusan berdasarkan pengenalan kita yang keliru akan Tuhan. Contoh, saya berikan contoh untuk penutup. Ini contoh, ini serius sekali nih Pak. Hati-hati. Di Amerika, saya ini punya grup pendeta, ada hampir 200 orang. Pendeta dari Kanada dan dari US. Terus saya mengikuti komunikasi mereka. Saudara tahu bahwa di Amerika sekarang ini terjadi lonjakan orang yang terpapar COVID itu sangat besar, tertinggi di seluruh dunia. Satu hari aja bisa ratusan ribu. Dan angka kematian paling tertinggi di dunia. Bisa satu hari ribuan orang. Sekarang yang mati itu sudah nggak tahu ratusan ribu. Kenapa? Ternyata di dalam kehidupan kekristenan orang-orang Amerika, ini masalahnya. Kita komunikasi dengan hamba-hamba Tuhan, karena mereka tinggal sana, mereka tahu keadaan. Ternyata orang-orang Kristen di sana berpikir begini, tidak perlu memakai masker. Karena hidup dan mati itu sudah keputusan Tuhan. Sudah ketetapan Tuhan. Jadi kalau mau mati, ya sudah mati, karena itu sudah Tuhan tetapkan. Nggak perlu lagi pakai masker. Kalau orang itu memang tidak ditetapkan Tuhan mati, sekalipun terpapar virus ya tetap hidup. Jadi bagi mereka pakai masker dan tidak pakai masker tidak masalah. Karena Tuhan yang sudah tetapkan siapa mati, siapa nggak mati. Begitu. Nah ini pengenalan akan Tuhan yang keliru. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan. Kalau begitu masker nggak perlu. Ternyata banyak sekali orang-orang Kristen di sana. Pendeta-pendeta di Amerika mengalami kematian, at least ya, mengalami paparan COVID. Karena apa? Mereka nggak mau. Coba baca berita, mereka nggak mau pakai masker kok. Tanya istri saya, kita nonton mega church, salah satu mega church di Amerika, kita sampai kaget loh. Masuk ribuan orang di dalam gedung, semua nggak pakai masker. Kenapa mereka percaya begitu? Karena semua mau mati atau tidak mati itu sudah ditetapkan Tuhan kok. Ngapain nggak pakai masker? Iya kan? Kalau Pak Yan mau mati ya udah mati gitu. Kalau Pak Ilya nggak akan mati ya nggak akan mati gitu. Jadi masker itu tidak mempengaruhi. Nah ini hati-hati. Pengenalan yang keliru sehingga kita mengambil satu keputusan yang keliru. Ini di dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana di dalam kehidupan orang sekuler non Kristen? Mereka percaya bahwa ini adalah konspirasi. Konspirasi dari pemerintah, konspirasi dari ini, dari ini, dari ini. Jadi masker itu bukan sesuatu yang penting. Ini semua konspirasi. Makanya terjadi apa? Pelonjakan orang terpapar dan kematian yang luar biasa di Amerika. Hati-hati karena apa? Pengenalan kita keliru tentang Tuhan akan mempengaruhi pikiran kita, dan dari pikiran akan mempengaruhi keputusan kita yang keliru. Itu sebagai penutup. Terima kasih. Mirip Petamburan ya Pak ya. Mirip Petamburan ceritanya. Oke, ada yang mau berikan Pak Elia? Kongguannya masih banyak kan? Ya Pak Elia mau memberikan masukan untuk mungkin yang poin ketiga Pak. Silakan Pak. Ya, poin keempat saja Pak Elia, poin keempat. Ngantuk. Emang saya udah cukup, udah semua udah jelas. Makasih. Mantap. Nanti kita tanya Tuhan saja. Apakah ada yang mau kasih tambahan untuk poin ketiga? Mungkin kalau ya sebelum kita akhiri, memang kita ini udah lewat dari waktunya jam 11 lebih. Ya silakan. Menurut saya, Bu Joel, menurut saya kalimatnya Pak Robert sama Pak Adolf tadi sudah mengunci itu. Mengunci kalimat kunci itu untuk masuk. Kalau nanti Pak Elia ngomong malah saya track lagi. Bubar lagi konsepnya. Lari kemana-mana lagi. Udah dikunci, udah bagus banget. Sudah Pak Dias, kalau kopinya udah habis, bilang aja Pak Dias kopi udah habis, jadi stop. Terima kasih. Oh, Pak Roy tadi yang terdahulu, mungkin sekarang ini yang terakhir juga Pak Roy, silakan. Ya. Di-unmute dulu Pak. Oh ya, sudah mengikuti dengan baik apa yang sudah disampaikan semuanya. Mengenai pertanyaan yang kedua, mungkin saya lebih berpikir
pengenalan seperti apa? Pengenalan seperti apa? Pengenalan Tuhan seperti apa yang bisa memberikan dampak. Mungkin ini lebih berbicara kepada dampak sosial mungkin ya yang dimaksud ya dalam relasi kita dengan sesama di lingkungan kita. Dua, Pak. Yang Ya. dimaksud bujil itu impact spiritual dan impact sosial, impact. Ya, sosial impact dan impact spiritual. Kehidupan kan? Kehidupan kan ada dua area itu kan. Iya. Dampak sosial. Jadi yang saya lihat pertama bahwa mengenai pengenalan akan Allah, dia bersifat progres di sini, ya, sangat progres sekali, sehingga ada kalanya bahwa orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia masih belum maksimal, bahkan belum bisa memberikan dampak. Tapi sebenarnya dia sudah berada dalam Kristus, tapi baru berada di dalam Kristus. Sehingga dia mengalami kesulitan untuk bisa memberikan dampak karena memang secara pengetahuan memang belum cukup ya, belum cukup untuk bisa untuk bisa mengangkat dia atau mendorong dia untuk bisa memberikan dampak. Karena dalam faktanya kan ya seseorang dalam Tuhan ada kalanya nggak bisa jadi berkat, itu fakta. Nah itu kan karena memang pengenalannya, karena pengenalan akan Tuhan itu mungkin masih sangat minim ya. Dan yang kedua belum mengalami progres. Karena saya melihat dalam kasus Ayub itu kan pengenalan dia tentang Tuhan itu kan mengalami progres. Ya. Yang tadinya Allah yang dia tahu itu, ya, kalau hidup saleh, ya kan, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, ya pasti akan dijauhkan dengan hal-hal yang sifatnya merugikan. Tetapi dalam kenyataannya ternyata bahwa pemahaman yang seperti itu adalah satu pengetahuan tentang Tuhan yang belum mengalami progres. Tetapi setelah justru dia mengalami hal yang berbeda dengan apa yang dia mengerti, jadi apa yang dimengerti berbeda dengan apa yang terjadi. Nah setelah dia melewati itu, pengetahuannya mengalami progres, kemajuan. Ternyata tidak juga seperti itu. Bisa jadi orang yang paling saleh, suci di dunia ini justru ya dia yang paling menderita, paling dirugikan, dan bahkan tidak akan pernah kaya. Itu kalau dia menjadi orang kaya akan mengalami kesulitan dan cukup lama karena mau hidup dengan integritas yang tinggi di situ. Nah itu kan karena dia mengalami progres di situ. Nah, makanya di dalam pertanyaan yang kedua saya lebih cenderung kepada pertanyaan pengenalan seperti apa, ya, pengenalan seperti apa. Kalau kita bicara tentang dampak, ya bisa jadi kan orang yang tidak kenal Tuhan bisa jadi dia punya dampak kan. Orang yang tidak dalam Kristus bisa jadi dia secara etik moral ya itu bahkan bisa kalau kita lihat di lingkungan kita dan mungkin di situ ada orang Kristen dan orang mulai menilai, wah ternyata si orang yang tidak ada dalam Kristus justru secara etika moral dia jauh lebih beretika, ya kan? Jauh lebih bermoral, sehingga terkadang dampak-dampak seperti itu mungkin belum bisa menjamin bahwa kita itu sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Tetapi yang saya percaya bahwa yang terpenting adalah jadi maksud saya memang kita harus memberikan dampak di situ. Tapi saya lebih konsen pengenalan seperti apa? Pengenalan seperti apa kita dengan Tuhan itu. Nah, kalau
ayat yang dikutip oleh Ibu Joel tadi di dalam Filipi pasal yang ketiga. Nah, sebenarnya kan kita tahu di situ pengenalan yang dimaksud di situ adalah pengenalan yang melampaui daripada knowledge ya, secara rasio kemampuan kita berpikir, tetapi suatu pengenalan yang melibatkan seluruh eksistensi kehidupan kita, di mana ada satu keakraban di situ, ada pergaulan bersama dengan Tuhan yang saling membagi kehidupan yang selalu bersama-sama dengan Sang Pencipta. Jadi pengenalan seperti itulah yang dimaksud mungkin yang kita bahas malam hari ini. Jadi satu pengenalan yang kita dapatkan melalui satu proses kehidupan intim dengan Tuhan ya. Saya teringat beberapa waktu yang lalu Ibu Joel bicara tentang keintiman dengan Tuhan ya, yang nomor satu itu. Nah dari situlah kita itu bisa mengenal Tuhan ya. Mengenal, karena istilah ginosko itu kita tahu bersama itu kan suatu istilah yang dikaitkan bagaimana hubungan seks antara wanita dan laki-laki ya, yang melampaui akal pikiran, yang di dalamnya ada satu hubungan yang begitu dekat, begitu dalam, yang mungkin nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itulah yang dimaksud pengenalan akan Tuhan. Saking dekatnya ya, mereka bisa menikmati ya, saling menikmati. Tuhan bisa menikmati kita, kita bisa menikmati Tuhan. Nah dalam pengertian itulah yang dimaksud bahwa kita mengenal Tuhan. Jadi ada semacam apa ya? Ada satu perasaan, ada broken spirit di situ, boleh dikatakan seperti itu. Ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi pengenalan yang seperti itu. Dan saya sangat yakin, pengenalan yang sudah mengalami progres seperti inilah pasti memberikan dampak. Tidak mungkin tidak. Pasti 100% bisa memberikan dampak ya. Tetapi kehidupan kerohanian yang mungkin baru dimulai oleh seseorang dalam Kristus ya, karena kita mulai bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu kan dimulai ketika kita percaya kepada Kristus, dan kita tahu bahwa tidak semua orang yang percaya kepada Kristus langsung berubah secara total ya. Mungkin ada yang cepat tapi ada yang lambat di situ ya. Dan tentunya itu akan sangat ditentukan seberapa jauh dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang di dalam arti mengenal akan Tuhan. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa pengenalan akan Tuhan yang dimana ada satu hubungan yang sangat mesra dengan Tuhan ya, akrab ya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah itulah yang akan membuat kita mengenal Tuhan dan pasti bisa memberi dampak ya. Pasti kita punya kasih, sukacita seperti yang sudah disampaikan Pak Dias, itu buah roh itu kan akibat karena kita itu dipersatukan di dalam Kristus untuk ada satu persekutuan di situ dan menghasilkan buah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement sekaligus ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Roy. Kok pas banget gitu yang Pak Roy ngomong itu, yang saya mau tutup juga di sini. Ya, mungkin untuk teman-teman di sini bisa di-capture aja. Ini yang saya mau tutup dengan ini. Knowing God is having interactive covenant relationship with the God of the universe. Apa artinya interactive covenant relationship? Persis seperti yang tadi Pak Roy ngomong. Pertama, interaktif requires action. Jadi harus ada action, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi perlu yang namanya heart. Kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya soul body. Seperti tadi digambarkannya, keintiman antara suami istri itu luar biasa banget.
itu interaktif seperti itu sampai kita tuh bisa menyatu dengan Tuhan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Hans dan akhirnya dijelaskan lebih rinci lagi dengan Pak Roy tadi. Ini ada yang namanya interaktif. Yang kedua tentang covenant yang semua daripada kita tadi sudah agree upon bahwa the covenant itu hanya in His word ya. Melalui firman Tuhan itu kita tahu apa yang sebenarnya ketetapan daripada Tuhan. Yang terakhir ada relationship, personal, transformational, knowing God changes who we are. Jadi kalau kehidupan kita tidak mengalami yang namanya metanoia di dalam kehidupan kita, itu berarti kita belum mengalami tahu benar-benar sebenarnya Tuhan tuh siapa dan maunya dia apa. Karena kalau kita mengenal Tuhan secara benar, kita tahu dia siapa, pasti hidup kita pasti berubah. Kalau nggak berubah, itu berarti kita benar-benar belum mengenal dia. Cuma tahu kulitnya doang, gitu loh. Jadi itu belum ada yang namanya interactive covenant relationship. Itu aja semua teman-teman untuk malam hari ini. Dari saya kembalikan kepada Pak Ian. Ya, oke. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara disimpan dulu ya. Besok lagi kita lanjut. Kasih juga buat Pak Dias sudah siapkan link ya. Oke, haleluya. Saya minta langsung deh, Pastor Robert. Silakan berdoa Pak buat kita Pak. Ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami sudah berkumpul kembali di